Selamat pagi anak-anak semua, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang berhubungan dengan norma. Adapun beberapa hal yang harus kalian pahami setelah menonton tayangan pemaparan ibu ini adalah ini. Ya, kalian sudah mengartikan norma dari kemarin ya. Jadi hari ini semakin menambah pengetahuan kalian tentang norma itu sendiri dan jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma akan dibahas hari ini dan kita akan mulai dari namanya norma berdasarkan yang namanya sumber. Ada norma berdasarkan sumber, ini akan kita bahas, ini yang awal. Kemudian norma berdasarkan bentuknya, kemudian norma berdasarkan tingkatan atau kekuatan mengikatnya. Saya ulangi sekali lagi, hari ini kita akan belajar awal itu adalah norma berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya. Untuk yang pertama, kita akan mulai bahas norma berdasarkan namanya sumbernya. Kembali yang kemarin sudah membahas pengertian norma ya. Ini kemarin pengertian norma dan sudah beberapa begitu. Nah, dilanjutkan di sini juga ada ditambahkan lagi norma menurut beberapa tokoh. Nah, di sini ada menurut Isworo Hadiwiono ya. Kemudian dia mengatakan bahwa suatu peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan serta juga perbuatan yang harus dihindari, yang untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Utrecht, semua petunjuk hidup yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat dan seterusnya. Kemudian menurut M.J. Lawang, sebuah gambaran mengenai atau tentang apa yang diinginkan baik serta juga pantas sehingga sejumlah anggapan yang baik juga perlu dihargai. Kemudian menurut John Z. Masionis, dia mengatakan bahwa aturan-aturan serta juga harapan masyarakat memandu sebuah perilaku anggota-anggotanya. Nah, kurang lebih ini dia pengertian norma seperti itu. Kemudian ini juga ada lagi tokoh lain, Surjono Sukanto, ada Anthony Giddens, ada juga menurut Craig Calhoun, ada juga menurut Brom Selnicheng ya. Di sini dia. Nah, kalau kamu sendiri akhirnya setelah minggu lalu menjelaskan pengertian norma dan ini juga menurut beberapa tokoh, begini sudah banyak tokoh. Nah, kamu silahkan rangkai dengan kalimat kamu sendiri. Apa pengertian norma menurut kamu? Begitu dia. Nah, kemudian di sini ada fungsi norma. Norma itu untuk apa sih? Kenapa perlu dibuat norma? Kenapa harus ada norma? Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya. Ini kemarin sudah ngomongin tentang kepentingan ya. Mencegah terjadinya benturan itu bentrok, konflik kepentingan. Menciptakan kehidupan aman, tentram, memberi pedoman, petunjuk, patokan. Ini dia menjadi patokan, membantu mencapai tujuan. Ya, jadi setiap masyarakat kan punya tujuan, supaya tujuan itu tercapai. Mengatur perbuatan atau tingkah laku agar sesuai yang seharusnya. Nah, ini yang berlaku. Memberikan mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Tadi itu sudah dibahas oleh tokoh-tokoh yang memberikan pengertian. Kemudian memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi. Jadi orang tidak semaunya, tapi dia menyesuaikan bagaimana yang seharusnya. Nah, itu beradaptasi itu tentang bagaimana yang seharusnya. Nah, selain fungsi tadi, ini ada ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma ini secara umum ya, kamu bisa nanti lihat lagi di buku sumber kamu. Ciri-cirinya satu, umumnya tertulis kecuali umumnya tidak tertulis kecuali norma hukum.
ya. Umumnya tidak tertulis kecuali norma hukum tertulis. Sifatnya mengikat, ya, dan ada sanksi, ada ada hal dampak atau sanksi kalau tidak melakukan, ada hukuman lah kalau bahasa kamu, ya. Kemudian merupakan kesepakatan bersama. Jadi norma itu tidak muncul tiba-tiba tetapi disepakati oleh masyarakat tertentu atau secara umum. Kemudian anggota masyarakat itu wajib, kalau kamu bagian dari masyarakat itu wajib mengikuti, ya. Contohnya kalau kamu warga Karawang, peraturan yang di Karawang ikuti, wajib. Saya bukan asli Karawang, tapi kamu tinggal di Karawang, ikuti, wajib, ya. Kemudian anggota masyarakat melanggar norma akan dikenakan sanksi. Yang tadi yang kedua itu, norma tersebut dapat mengalami perubahan dan perkembangan. Iya, norma ini semakin waktu semakin berkembang dia. Jadi dia tidak tetap. Contoh sederhana, zaman saya dulu sekolah tidak ada namanya larangan membawa HP, tidak ada istilah simpan HP karena memang kalau ke sekolah itu waktu itu belum ada HP. Kalau mungkin kalau sekarang kamu nanti misalnya udah tatap muka full seperti dulu gitu ya, nah akan ada sifatnya nitip HP, nggak boleh dipegang. Tetapi coba lihat sekarang, sebelum corona juga nitip HP, tapi kalau sekarang malah menggunakan HP. Nah di situ dia norma atau peraturan itu sifatnya berubah, mengalami perubahan. Ya, sejauh ini Ibu berharap kamu sudah punya 3 ilmu: arti norma, fungsi norma, ciri-ciri norma. Semoga sudah mulai diingat pelan-pelan seperti itu ya. Semoga sudah mulai bertambah ilmunya. Ibu lanjutkan ke jenis-jenis norma. Di sini ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, kemudian ada norma hukum. Norma agama itu artinya pedoman hidup yang sumbernya dipercaya berasal dari Tuhan. Ingat, ini tadi norma berdasarkan sumbernya. Berarti kalau norma agama sumbernya dipercaya dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau norma kesusilaan artinya dan sumbernya adalah aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara sanubari. Sanubari itu hati nurani. Kamu tuh kan suka ya pas melakukan apa, kok rasa bersalah ya, nah itu sanubari atau hati nurani. Nah ini sifatnya mana yang boleh, mana yang tidak, atau baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian ketiga, pengertian dan sumber. Norma kesopanan, pengertiannya dan sumbernya otomatis ya, peraturan yang muncul dari hubungan antar manusia di dalam kelompok masyarakat serta dianggap penting dalam pergaulan. Jadi ini norma kesopanan berasal dari masyarakat. Saya ulangi, agama dari Tuhan, kesusilaan dari pribadi yang sifatnya hati nurani, kesopanan itu adalah dari pergaulan kita dengan orang lain. Ya. Kemudian norma hukum ini adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara. Artinya ini ada tim khusus, ada namanya beberapa orang khusus, memang tugasnya membuat hukum. Di Indonesia ini adalah DPRD atau DPR juga di situ. Mereka membuat peraturan-peraturan atau bahkan mungkin presiden pun di situ. Jadi itu adalah lembaga. Jadi itu bedanya di antara 4 ini, baik pengertian atau sumbernya otomatis ya. Nah ini dia, baik agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ingat sekali lagi, ini norma berdasarkan sumbernya. Semoga diingat, norma berdasarkan sumbernya. Saya lanjutkan selanjutnya. Ini tadi sudah ini dipertegas lagi. Norma agama sumbernya mana, kesusilaan dari mana. Kemudian ini kesopanan, ini adalah hukum. Nah, ini dia diperjelas lagi sumber norma tadi. Di sebelumnya juga sudah dibahas. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri norma. Ada 4 norma tadi: norma agama, kesopanan, kesusilaan.
dan hukum. Ciri-ciri norma agama ada ini. Ya, ada di sini dia ada 4 kurang lebih. Bersumber dari Tuhan, bersifat universal atau abadi, dilaksanakan akan mendapat pahala, dibilang begitu ya. Dan jika dilanggar mendapat dosa. Begitu. Kalau kamu namanya berbuat baik, kamu akan menerima karma baik, kadang dibilang begitu. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan menerima karma buruk, dibilang begitu. Banyak istilah, tapi intinya adalah baik dan dosa, begitu. Bersifat luas dan berlaku untuk seluruh umatnya. Kalau kesusilaan, ya, bersifat lokal atau tidak universal seperti halnya agama. Dia pribadi, saya pribadi. Hati nurani, saya sendiri, kamu sendiri, per pribadi. Tidak abadi. Kan kadang ada orang ya tidak punya rasa malu begitu ya. Kadang orang tidak menyesal, karena terlalu sering gitu. Tapi ketika seseorang masih ada rasa malu, ada penyesalan, berarti dia masih ini namanya hati nurani. Kemudian kesopanan. Nah, ini norma kesopanan tadi ini sudah jelas. Pergaulan bersifat lokal atau daerah. Kesopanan ini bisa saja contoh gitu ya. Daerah Sunda ini ada kata-kata yang nggak boleh, nggak sopan loh kalau kamu begitu gitu. Kalau ngomong itu nggak sopan. Tapi kalau kamu pergi ke Jawa Tengah itu sopan aja, biasa aja. Nah itu seperti itu. Nah ini juga dia plus sanksinya udah dibahas begitu. Kalau kesopanan itu ada celaan, kritikan, bahkan bisa dikucilkan. Ini nggak sopan gitu dan seterusnya. Jadi anaknya itu udah anaknya nggak sopan gitu ya. Nah kemudian dia dijauhi. Kemudian hukum. Nah ini ciri-ciri hukum. Mengatur setiap perilaku masyarakat. Hukum bersifat memaksa, mengandung sebuah larangan dan perintah, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi di sini yang tidak berwenang nggak berhak, gitu ya. Kalau tadi norma kesusilaan, ya terserah. Kalau dia masih punya hati nurani, ya dia berhak mengatakan bahwa saya berdosa. Kalau dia udah mulai kebal gitu ya, udah terlalu sering nakal misal gitu ya. Ya udah dia nggak akan bilang dia nggak punya kesusilaan lagi. Dia akan menghentikan dia adalah hukum karena ini berlaku untuk semua. Dan ciri norma hukum ini juga sifatnya tegas gitu. Kalau kesusilaan kan kalau sadar, kalau nggak sadar selesai. Kesopanan juga ya sama. Di daerah lain sopan aja, di daerah ini enggak. Tapi hukum berlaku di semua. Kalau agama tergantung dia. Di agama ini bagaimana? Nah itu kan beda-beda seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini adalah sanksi-sanksi norma. Tadi sudah juga saya bahas sekilas. Ini sanksi-sanksi norma, ya. Ini sanksinya sanksi norma agama, kesusilaan, ya, kesusilaan merasa malu. Tapi yang nyadar dia sendiri, gitu. Kalau kesopanan, nah ini tadi diejek orang, dikucilkan bahkan gitu kan ya. Mohon maaf ya, ini cenderung kayak dikucilkan dalam artian kucilkan yang misalnya kalau kamu jangan dia temenan sama teman kamu yang itu nggak sopan loh. Nah itu kayak dikucilkan namanya ya. Kemudian ini yang tadi yang namanya norma hukum, ini tegas, mengikat, memaksa, bahkan terburuknya hukuman mati di Indonesia masih berlaku. Tidak semua negara memberlakukan hukum ini ya. Di Indonesia hukuman mati yang paling berat. Yang masih menggunakan ini setahu saya kalau nggak salah seperti Amerika Serikat itu masih. Negara Arab itu bahkan ada istilah kayak penggal gitu, penggal malah begitu ya. Nah itu, tapi ada juga negara yang sudah tidak mengenal hukuman mati. Tetapi karena kita di Indonesia ya kita manut sama peraturan di Indonesia, norma hukum di Indonesia seperti itu. Ini adalah contoh-contoh normanya, norma agama. Pada dasarnya norma agama ini adalah paling tinggi ya. Kalau semua orang sudah menjalankan agamanya, dia akan otomatis tidak akan melanggar kesusilaan. Apalagi kesopanan, ini dalam pergaulan. Saya rasa setiap agama itu mengajarkan tentang bagaimana pergaulan, kan gitu. Otomatis kalau agama bagus, kesusilaan bagus, kesopanan
tidak usah norma hukum, dia otomatis pasti bayar pajak karena dia akan tertib terhadap agama, tertib juga terhadap negara. Nah, di dalam agama dilarang mencuri, sebenarnya kan seperti itu. Nah, di dalam agama juga diminta untuk jujur pada orang lain, berbuat baik pada sesama, membuang sampah pada tempatnya. Saya rasa tidak ada agama yang mengatakan bahwa silahkan buang sampah sembarangan, gitu nggak ada. Kemudian nggak ada juga agama jangan ikuti peraturan lalu lintas. Saya rasa nggak ada seperti itu. Jadi, nah pada dasarnya intinya ini adalah contoh-contoh sederhana seperti itu. Ini adalah contoh-contoh sederhana dan kamu juga bisa mencari contoh-contoh yang kamu rasa sifatnya norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan norma hukum. Begitu.